Halo dokter, ketemu pasien dengan fraktur di tulang humerusnya? Yuk, bersama Alomedica, kita ajarkan tips dan trik pasang gips dengan mudah tanpa harus bikin ruangan jadi kotor dengan tetesan air semen di mana-mana. Sebelum tindakan, ingat, kita harus meminimalisir gerakan pada pasien dan juga memberikan analgesik untuk mengurangi nyeri. Bisa aja pasien dikasih ibuprofen, paracetamol, atau sedasi prosedural melalui intranasal atau intravena. Cek juga neurovaskular pada tangan pasien sebelum pemasangan gips. Minta pasien untuk ekstensi jari dan juga pergelangan tangan, cek nadi, dan sensori pada sela jari jempol dan juga telunjuk, karena salah satu komplikasi yang mungkin terjadi pada fraktur humerus adalah paresis nervus radialis. Jangan lupa jelaskan prosedurnya kepada pasien. Terus, lepas semua aksesoris yang lagi dipakai seperti jam tangan dan cincin. Oke, yang kita butuhkan adalah 1. Plaster bandage. Kita pakai yang ukuran 15 cm ya. Yang kedua, padding. Yang ketiga, perban elastis dan plester. Yang keempat, mitela atau arm sling. Yang kelima, air. Nah, air ini perlu di-note nih. Pakainya air dingin sesuai suhu ruang ya. Karena nanti kalau plaster bandage-nya basah, akan ada reaksi eksoterm, di mana suhu akan meningkat jadi kerasa hangat. Kalau misal disiapinnya pakai air yang udah anget, kebayang kan nanti suhunya malah jadi lebih naik lagi, pasiennya bisa jadi luka bakar. Pertama, kita siapkan pasien dulu. Pasangkan apron plastik pada pasien agar meminimalisir bajunya terkena cipratan air dan juga plester. Lalu, pasangkan arm sling atau mitela untuk membantu imobilisasi tangan pasien dan memudahkan kita untuk memasangkan gips nantinya. Caranya seperti ini ya. Masukkan tangan pasien, lalu ikatkan gantungannya di leher. Next, siapkan dulu untuk gipsnya. Ambil padding, lalu ukur dahulu panjang yang dibutuhkan. Ukur dari acetabulum humerus sampai siku. Lalu, lingkari tangan ke arah ketiak pasien, lalu potong. Buat lapisannya kurang lebih sekitar 5 lapis dengan cara dilipat-lipat seperti ini. Jangan lupa dilebihkan sedikit panjang dan lebarnya ya. Setelah itu, ambil plaster bandage. Kita akan bikin 10 lapis juga, sesuai sama ukuran padding yang tadi ya. Lalu tumpuk menjadi satu dan ratakan. Oke, setelah siap, pasien sudah tercover apron plastik dan juga arm sling yang terpasang, dan kita juga udah pakai apron plastik ya. Dekatkan juga barang-barang yang nanti kita butuhkan. Pegang plaster bandage tadi, rendam ke air. Akan ada gelembung-gelembung air yang keluar, cukup rendam sampai gelembung-gelembungnya hilang. Jadi nggak perlu dikucek-kucek ya. Nanti malah gipsnya di air dan nggak ada lagi deh di plaster ini. Sudah hilang gelembungnya, angkat gips, biarkan menetes dengan sendirinya. Lalu bisa diperas sedikit pelan-pelan untuk mengeluarkan airnya lagi. Lalu ratakan plaster di atas padding tadi. Jangan sampai ada bagian yang terlipat-lipat ya. Minta pasien untuk sedikit memajukan badannya ke arah depan agar tangannya dapat menggantung dan ada celah untuk kita memasang gips dengan mudah. Cara ini dapat meminimalisir pasien untuk menggerakkan tangan saat kita memasang gips. Jadi pasiennya nggak kesakitan. Pasangkan gips dengan padding melekat di kulit pasien mulai dari acetabulum ke siku. Lalu putar ke arah ketiak, sama seperti tadi kita mengukur panjangnya. Kalau bisa, dibantu oleh satu orang asisten untuk memegang padding agar nggak bergerak ya. Cetak dan perban gipsnya dengan crepe bandage untuk fiksasi. Pastikan pemasangan perban jangan terlalu erat, terutama pada fossa cubiti supaya nggak terjadi kompresi yang berlebihan. Ingat, nggak terlalu rapat dan lipat di ujung-ujungnya. Terakhir, kunci pakai plester. Sambil kita tunggu gipsnya mengering, kita bisa rapikan station kita dan bersihkan juga tangan pasien yang terkena gips. Lalu, kita cek lagi neurovaskular tangan pasien, sama seperti di awal tadi. Minta dia untuk ekstensi jari dan pergelangannya, cek nadi dan juga sensorinya, juga CRT. Setelah semua selesai, jangan lupa untuk edukasikan kepada pasien tentang home care-nya ya. Cara perawatannya bisa lihat di video yang ini. Itu dia tips dan cara pemasangan gips untuk fraktur humerus. Semoga Alomedica Hacks kali ini berguna untuk praktik dokter sehari-hari ya. Jangan lupa untuk download aplikasi Alomedica. Di aplikasi Alomedica, dokter bisa berdiskusi dengan ribuan dokter lainnya se-Indonesia. Dan juga bisa baca-baca artikel kesehatan yang pastinya paling update. Like dan share video ini supaya semakin banyak dokter yang tahu tips ini. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!